Saya kira ada kecenderungan don't talk about politics and religion, it makes trouble. Selalu kalau ada kita bicara terutama dengan orang lain dan kadang-kadang dengan anak-anak juga, kita menghindari bicara mengenai politik dan juga mengenai agama. Itu kenyataannya begitu. Jadi mereka yang don't talk about politics and also mengenai religion, ya kita hanya menunjukkan apa adanya kita. Kita menunjukkan bahwa kita tetap setia dan menuruti apa yang diajarkan oleh Bible dan gereja. Tapi dan juga kita menunjukkan kasih kita. Jadi lebih kepada show them what we are dengan kasih dan selalu memberikan bantuan dan tidak selalu memberikan nasihat, tapi menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Jadi kalau bicara itu seringkali jadi okay, don't talk about politics or religion, it makes trouble. It becomes a discussion yang tidak ada akhirnya. Itu aja yang saya sampaikan, kenyataannya begitu. Betul. Bagus, silakan. Ya. Tapi saya boleh tambah ya dikit ya, saya baru belajar. Akunya kok lucu ya. Yang waktu Tuhan menciptakan suami istri, di sana dibilang mereka satu daging, dan yang saya baru belajar itu mereka dua-duanya telanjang. Nah, telanjang di sini kita sering pikirannya cuma telanjang dalam tubuh fisik. Tapi maksudnya di sini nih telanjang itu dalam jiwa juga. Maksudnya telanjang dalam jiwa itu bahwa suami istri itu harus menerima, kita harus terbuka, transparan, semuanya itu. Jadi emang benar yang Ko Chongguan tadi bilang bahwa dengan apa itu kadang-kadang kita di luar hati-hati sebab urusan gituan sering jadi debat yang tidak ada gunanya. Tetapi saya melihat kalau di dalam suami istri kita tuh yang dibilangin kita harus telanjang, kita harus terbuka, kita harus tulus, kita harus jujur dalam segala hal. Itu yang saya lagi belajar juga. Jadi itu tuh yang membuat jadi kita itu jadi kesatuan yang kuat dan gak gampang dipengaruhi atau diombang-ambingkan sama lain-lainnya, dan di mana lebih lagi kita memegang firman Tuhan ya. Makanya apa itu kan orang bilang orang yang beriman tuh beriman apa kan pada Tuhan dan pada firman Tuhan. Makanya siapa ya Spurgeon kayaknya ya, ini mungkin Pastor Dio atau Pastor Dan yang lebih dengar bahwa kalau iman yang kecil itu membawa kita ke surga. Tapi iman yang besar membawa surga ke dalam kehidupan kita, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Mau tambahin dikit itu. Saya mau nambahkan sedikit. Kalau antara suami istri itu agak mudah karena kita memilih istri juga yang pendapatnya sama. Tapi kalau menghadapi anak-anak cucu yang hidupnya berlainan, itu dengan suasana yang berlainan, jadi itu yang saya maksud bahwa seringkali pembicaraan itu sudah, karena mereka itu sudah berbeda dengan kita. Jadi kalau bicara dengan anak-anak tentu pemikiran mereka itu sudah beda dengan kita. Kalau dengan suami istri itu memang sudah sejak dipupuk, sejak menikah. Tapi kalau dengan anak cucu, apalagi dengan orang lain, ya, jadi seringkali kita hindari membicarakan soal itu. Ya, saya setuju. Ya, itu tambahan saja. Jadi yang penting memang ini kalau menurut turunan-turunan itu. Jadi memang saya dulu juga dengar dari siapa tadi, Denny ya, anaknya. Saya juga itu saya kira ya Ye yang bilang soal, saya dengar waktu Ye bilang soal kita itu misi banyak urusan sebab turunan-turunan ya. Kalau tidak salah, you talk about that. Ya, saya hebat, pikir, masih ingat Tante. saya ingat sebab itu yang kita pikirkan. Jadi itu sebetulnya menghadapi dulu tidak begitu berasa, tapi zaman sekarang ini
itu yang suatu problem yang terus terang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Jadi hubungan saya itu selama mulut ditutup, tidak boleh harus pakai mask. Itu belajar banyak mendengar. Saya tidak bicara. Saya tidak bicara. Ya, mulut saya ditutup. Itu saya mendengar dari jurusan-jurusan itu ya, dari berita dari mana-mana itu saya tutup mulut. Mendengarkan saya itu lebih itu apa? Sebab itu hubungan dengan Tuhan itu dekat sekali sebab tidak bisa apa-apa. Sering saya kalau bilang dulu tidak bisa tidur, saya seringnya kalau malam itu saya cuma bertanya-tanya yang tidak ada jawabannya. Jadi itu tidak bisa, sebab itu sekarang saya sudah belajar, dia sering bilang, sudah serahkan sama Tuhan kalau dia betul percaya itu. Saya sekarang makin ke situ. Ini puji Tuhan dengan keadaan ini. Jadi saya ditutup mulutnya, sudah saya bicaranya sama yang di atas saja, gitu. Tapi perlu kalau saya dengarkan kalian itu ya, saya banyak dengar betul. Saya banyak dengar betul. Tapi saya tidak bisa seperti kalian, terus terang. Bisa. Apa yang Tante Om sampaikan itu luar biasa sekali, Tante. Ya. Ya, tadi apa yang saya setuju sekali apa yang Om Tongguan, Tante Ana juga Ci Inge tadi sampaikan. Saya diingetin lagi waktu Ci Inge ngomong soal telanjang gitu kan. Sebenarnya kita diciptakan telanjang, betul. Dan kita pulang nanti ke rumah Bapak juga telanjang. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong takdir kita itu telanjang. Betul kan? Takdir kita itu telanjang. Artinya apa? Ini bukannya kita ngomong pikiran jelek gitu. Takdir kita itu apa? Bahwa sebenarnya kita yang Tuhan mau kita hidup itu kita hidup apa adanya. Sesuai dengan integriti kita bicara gitu. Seringkali kita tanpa sadar gitu. Kita menggunakan kata-kata itu sebagai baju kita. Jadi kita punya kata-kata yang bagus, kata-kata yang manis, nasihat yang luar biasa, itu jadi kayak baju. Begitu bajunya copot, saudara, orang lihat, loh, kok antara ngomong sama kelakuan beda? Ya. Apa yang dia omongin itu ternyata cuma kosmetik, cuma baju. Aslinya itu beda. Saudara. Tapi kalau kita perhatikan kembali Tuhan, saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu telanjang, kembali apa yang tadi Ci Inge katakan, itu kita diciptakan apa adanya. Seperti yang Om Chongguan juga sampaikan, kita boleh ngomong segala macam, tapi pada saat kita ngomong, kita bilang, kita terbentur, karena itu adalah menyangkut masalah politik, masalah agama, dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai agama politik, benar, kita bisa terbentur. Tapi pada saat kita melakukan kasih, saudara, terserah mereka mau berpendapat apa, tapi yang kita mau lakukan adalah hidup Alkitabiah itu kita berikan kepada mereka. Kita nggak usah ngomong ini sebagai, oh ini kalau Kristen begini, gini. Tapi kita oke, secara keluarga kamu harus begini. Kalau anak kita sudah menikah, ini adalah nilai-nilai yang memang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita menghidupi itu, dia melihat kita seperti itu, dia ngikut, saudara. Karena apa? Anak-anak sekarang ini kita melihat adalah mereka menerima informasi begitu banyak, saudara. Sampai mereka itu bingung yang mana yang mesti diikuti. Betul. Yang mereka cari adalah, ada nggak orang yang menghidupi informasi itu, dan saya lihat itu berhasil, dan karena itu saya lihat, oke, aku mau seperti itu. Jadi apa yang Om Chongguan, Tante Ana lakukan, saya lihat itu luar biasa sekali. Just do the word. Lakukan firman. Nanti mereka nggak akan bilang, oh saya ikut politik, ini politik, tapi begitu mereka lihat kita lakukan, mereka ikut. And I think that is the most important thing. Untuk mereka akhirnya at the end of the day, mereka ngikutin jalan Tuhan. Saya lihat di situ luar biasa. Thank you banget kesaksiannya, Tante Ana, Om Chongguan, diberkati sekali. Pastor Liu tadi mau ngomong. Ya, Pastor Liu. Nanti Pastor Liu saya ya, tapi ini echo, sorry. Ya. Pengalaman saya dengan anak saya, memang anak udah sekarang udah dewasa, sekarang udah umur 30 dan 28. Memang mereka sekolah di sini, culture-nya berbeda dengan apa yang kita sekolah di Indonesia, ya. Jadi apa yang saya hadapi bahwa memang mereka punya perbedaan pendapat, apalagi diajarin di sekolah banyak sekali. Jadi memang betul tadi Om Chongguan bilang banyak diam gitu ya. Ya, saya juga banyak dengar, tapi juga kita yang paling penting adalah komunikasi dengan mereka. Jangan diam. Kita komunikasi mereka, mendengar, dan juga dengan relation itu semua nanti bisa terbuka. Dia
percaya kita dan kita bisa tetap kita doakan, jangan give up. Kalau kita bisa baca firman Tuhan, kita doakan anak kita walaupun mungkin beda pendapat. Kalau mereka ada masalah, kalau kita terbuka, tentu mereka akan kembali ke kita, tanya tadi seperti pengalamannya Ci Inge, oh begini gini. Jadi ada relation. Jadi dengan itulah kita bukan menasehati, tapi mereka datang ke kita. Itu yang saya bisa tambahkan. Kita tetap doakan, jangan give up. Kita tetap doakan kalau misalnya mereka belum percaya Tuhan Yesus, jangan give up. Kita percaya firman Tuhan bahwa kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Kita bisa berdoa itu. Misalnya ada anak atau misalnya ada menantu atau apa yang belum percaya Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya pegang janji bahwa satu orang percaya, satu keluarga diselamatkan. Kita pegang janji Tuhan karena firman Tuhan itu adalah janji. Itu aja yang pengen saya tambahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.